Sekarang menjadi jelas mengapa dan untuk apa Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat mengunjungi Moskow sehari sebelumnya dan perintah rahasia apa yang ditandatangani oleh diktator Rusia setelah kunjungan tersebut. Vladimir Putin berpendapat bahwa negosiasi damai mengenai Ukraina telah benar-benar menemui jalan buntu dan mereka sedang bersiap untuk meningkatkan eskalasi pertempuran serta memperkuat serangan rudal terhadap Ukraina. Sementara itu, di lingkaran dalam, Presiden Rusia semakin banyak yang khawatir bahwa pada akhirnya dia akan menggunakan senjata nuklir taktis karena dia mengakui bahwa memenangkan perang dengan cara lain tidak mungkin bisa dilakukan. Hal ini dilaporkan hari ini oleh Bloomberg dengan mengutip sumber-sumber yang dekat dengan Kremlin. Dan sebenarnya ini bukan sinyal pertama semacam itu. Percakapan yang sama mengkhawatirkan tentang senjata nuklir juga sudah pernah terjadi pada tahun 2000. Ketika Direktur CIA saat itu adalah William Burns secara pribadi bertemu dengan Kepala Intelijen Rusia, Naryshkin, tepat untuk membahas hal ini. Jadi, mari kita bahas secara lengkap materi terbaru dari Bloomberg dalam episode ini dan diskusikan apa saja yang disebutkan di dalamnya serta bocoran apa yang diungkapkan Bloomberg hari ini mengenai rencana Putin untuk meningkatkan eskalasi perang ini. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini, tetapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan. Silakan berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan jangan lupa tulis komentar Anda. Jadi, mari kita mulai dari yang paling utama. Menurut narasumber dari kantor berita Bloomberg, dalam waktu dekat Rusia berencana meningkatkan serangan rudal balistik ke Kiev, termasuk ke pusat kota, di mana gedung-gedung pemerintahan terkonsentrasi, serta ke objek infrastruktur di kota-kota Ukraina lainnya. Negosiasi yang berlangsung sekitar 1,5 tahun dengan mediasi dari administrasi Donald Trump secara de facto mengalami kegagalan. Hal ini disampaikan oleh sumber Bloomberg. Kedua belah pihak masih berada di posisi yang sama seperti saat awal negosiasi ini dimulai. Serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia yang telah mengenai puluhan kilang minyak, pelabuhan, dan gudang marketplace. Di Moskow, serangan tersebut dianggap berasal bukan dari Ukraina, melainkan dari Aliansi Atlantik Utara, karena aliansi tersebut memberikan senjata dan data intelijen kepada Kiev. Dan itulah sebabnya Vladimir Putin berusaha membesar-besarkan isu ini untuk perang hibrida atau perang skala kecil melawan Eropa. Dan menurut narasumber dari kantor berita Bloomberg, meskipun ada tekanan ekonomi, krisis bahan bakar, dan serangan terhadap pusat logistik, Vladimir Putin tidak berencana mengakhiri perang. Maniak ini memutuskan untuk menenggelamkan semua orang Rusia biasa dalam darah karena dia tidak bisa mundur dari tujuan maksimalisnya. Menurut sumber, fase saling serang saat ini masih jauh dari puncak eskalasi militer dan Putin sedang bersiap untuk meningkatkannya. Menariknya, sumber dari media tersebut meyakini bahwa serangan balistik saat ini terhadap Ukraina menurut rencana Vladimir Putin seharusnya sudah memaksa Kiev untuk membuat konsesi. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah hal berikut. Semakin banyak pejabat Rusia yang sampai pada kesimpulan bahwa Vladimir Putin sebagai upaya terakhir mungkin akan menggunakan senjata nuklir taktis terhadap Ukraina. Seruan dari para elang militer pro-perang di Kremlin yang mendukung langkah nuklir seperti itu, belakangan ini terdengar semakin keras. Dan karena kekalahan dalam perang tampak sebagai skenario yang sama sekali tidak dapat diterima secara pribadi bagi Putin, si kerdil penari. Karena diplomasi mengenai Ukraina telah berhenti, Moskow melihat sedikit alternatif selain eskalasi. Hal ini dikatakan oleh 4 narasumber yang dekat dengan Kremlin kepada Bloomberg. Di Kremlin masih berharap bahwa Stephen Witkoff dan Jared Kushner, utusan khusus Donald Trump, akan tetap membawa beberapa usulan baru ke Moskow, meskipun harapan akan terobosan sangat rendah. Dan Putin berharap bahwa jika memang ada sesuatu yang dibawa, itu pasti adalah penyerahan diri Ukraina. Namun Bloomberg langsung memberikan catatan penting. Saat ini belum ada tanda-tanda bahwa Vladimir Putin sedang bersiap untuk menggunakan senjata nuklir. Mitra-mitra Rusia, termasuk Tiongkok dan India, sangat menentang hal ini. Mereka telah menyampaikan peringatan keras kepada Kremlin agar tidak mengambil langkah seperti itu. Namun, seperti yang dikatakan, kita sudah pernah melalui situasi ini pada tahun 2022. Namun yang penting, saat ini di Barat, skenario ini dianggap sebagai langkah terakhir yang benar-benar putus asa dari Vladimir Putin. Namun saya ingatkan, ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat memperingatkan Moskwa terkait isu nuklir.
Administrasi Joe Biden juga sudah memperingatkan tentang konsekuensi dari serangan nuklir oleh Putin. Pada masa Joe Biden, Amerika Serikat memberitahu Vladimir Putin bahwa tanggapannya akan berupa serangan konvensional oleh Angkatan Udara Amerika terhadap Rusia. Katanya, itu akan menjadi pemboman udara langsung terhadap Rusia yang dilakukan oleh kekuatan Amerika Serikat. Tidak ada yang akan menyembunyikan hal ini. Vladimir Putin saat ini sedang menguji seberapa jauh dia bisa melangkah sebelum Barat menyerah kepadanya. Dan dia mencoba memahami setelah langkah mana Barat pasti akan menghantam wajah botaknya. Nah, di sini penting untuk mengingat satu episode tertentu. Direktur CIA William Burns, pendahulu kepala lembaga saat ini John Radcliffe, yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, baru-baru ini terbang ke Moskow. Bertemu dengan Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Narishkin, di Turki pada akhir tahun 2022. Khusus untuk menyampaikan kepada Kremlin bahwa penggunaan senjata nuklir taktis tidak dapat diterima. Saat itu, saya ingatkan, orang-orang Rusia melarikan diri dari wilayah Kherson dan Kharkiv, dan Vladimir Putin karena ketakutan, mati-matian berusaha menyelamatkan situasi. Jadi, skemanya, di mana seorang pejabat intelijen Amerika Serikat tingkat tinggi secara pribadi pergi untuk memperingatkan Moskow tentang masalah nuklir. Ini sudah menjadi alat diplomasi Amerika yang terbukti dan berulang. Dan bukanlah sesuatu yang baru hari ini. Namun, lebih banyak pakar saat ini yakin bahwa risiko penggunaan senjata nuklir taktis oleh Vladimir Putin sangatlah rendah. Di medan perang modern, efektivitas serangan semacam itu akan sangat terbatas, sementara biaya politik akibat pelanggaran tabu nuklir akan sangat tinggi. Oleh karena itu, selama Moskow masih memiliki ruang untuk melakukan eskalasi dengan senjata konvensional, termasuk meningkatkan serangan rudal, mereka memiliki sedikit alasan untuk melewati ambang nuklir. Karena itu, peningkatan serangan dengan rudal balistik justru lebih mungkin terjadi. Sedangkan senjata nuklir akan kembali digunakan Putin sebagai alat gertakan dan tawar-menawar. Menariknya, dalam situasi ini muncul satu detail penting yang secara langsung berkaitan dengan kebuntuan negosiasi yang dilaporkan Bloomberg hari ini. Amerika Serikat tidak memaksa Volodymyr Zelensky untuk membuat kesepakatan dengan Kremlin terkait Donbas, mantan perwakilan khusus. Трампа Кит Келлог заявил сегодня, Vladimir Putin salah perhitungan ketika mencoba dengan tipu daya untuk menduduki seluruh wilayah Donetsk, dengan sia-sia berharap bahwa Donald Trump akan memaksa Zelensky untuk membuat konsesi. Selanjutnya kutipan dari Kit Kellogg. Donald Trump secara pribadi tidak menekan Presiden Zelensky agar secara sukarela menyerahkan Donbas atau wilayah Donetsk. Sepertinya hal ini menjadi jelas saat KTT di Alaska, Trump menyampaikan kepada Putin. Pesan langsung, jika Anda menginginkan wilayah itu, berjuanglah untuk itu. Kit Kellogg juga menyatakan bahwa Trump dan Putin memiliki hubungan pribadi yang sudah lama, dan Presiden Amerika telah menggunakan semua alat diplomatik yang mungkin untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa negosiasi benar-benar menemui jalan buntu. Dan pada akhirnya, tentang bagaimana Ukraina menanggapi semua ketidakpastian yang mengkhawatirkan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Mikhailo Dropachy, bekerja di sektor Aleksandrovsk, di mana mereka bertemu dengan personel Brigade Serbu Udara Terpisah ke-80 Halitska. Presiden mengucapkan terima kasih kepada tentara Ukraina atas pengabdiannya dan memberikan penghargaan negara kepada para prajurit. Dalam pertemuan dengan para komandan, mereka membahas kebutuhan unit dan kemungkinan untuk memperkuat pertahanan mereka. Di antara permintaan militer yang spesifik adalah penyediaan drone, artileri jarak jauh, dan stasiun radar kecil. Intinya adalah bahwa di sektor Aleksandrovsk, Angkatan Bersenjata Ukraina terus melakukan aksi ofensif sejak awal tahun ini. Dan selama waktu ini, militer Ukraina telah membebaskan 26 permukiman di wilayah Dnipropetrovsk, Donetsk, dan Zaporizhia. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah mengembalikan sekitar 750 km persegi wilayah Ukraina ke dalam kendali Ukraina. Pada hari yang sama, Zelensky bersama Dropachy, staf umum, dan Menteri Pertahanan Yevhen Khmara menentukan urutan langkah selanjutnya. Berikut kutipannya. Posisi kami di wilayah Donetsk akan diperkuat berkat dua formasi yang diperbarui. Komandan yang akan memimpin adalah pahlawan Ukraina Denis Prokopenko dan pahlawan Ukraina Andriy Beletsky.
Kesimpulannya, Bloomberg menggambarkan Putin sebagai seseorang yang menganggap negosiasi sudah mati dan sedang bersiap untuk gelombang eskalasi baru. Sementara itu, lingkaran dalam diktator botak itu semakin sering membahas opsi nuklir sebagai upaya terakhir. Meskipun para analis menilai kemungkinan nyata dari langkah seperti itu sangat kecil. Dan presiden dengan peringatan melalui Burns dan Narishkin pada tahun 2017 menunjukkan bahwa percakapan semacam itu antara dinas intelijen sudah pernah terjadi sebelumnya, dan saat itu tidak menyebabkan penggunaan senjata nuklir. Dan pada saat yang sama terungkap bahwa Trump sendiri tidak pernah memaksa Zelensky untuk menyerahkan Donbas, bertentangan dengan harapan Putin yang botak. Dan Ukraina sebagai respons terhadap kebuntuan ini tidak tinggal diam, melainkan bersama presidennya di garis depan memperkuat sektor-sektor tertentu di garis depan dengan kelompok-kelompok baru di bawah komando para komandan tempur yang berpengalaman. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan tekan tombol lonceng. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.